Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Rida Simarmata. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, teman-teman, setelah aku baca di sini pada bab 2 ada kategori dan persyaratan pelamar, di mana pelamar yang dapat melamar sebagai P3K guru pada instansi daerah tahun 2022 ini terdiri atas kategori yang pertama adalah pelamar prioritas dan yang kedua adalah pelamar umum. Pelamar prioritas ini terbagi atas 3, yaitu pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Nah, pelamar prioritas 1 ini ada 4 ya teman-teman, ada 4 jenis. Yang pertama yaitu THK 2, yang kedua adalah guru non-ASN, yang ketiga adalah lulusan PPG, dan yang keempat adalah guru swasta. Tapi keempatnya ini adalah yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021. Kalau misalnya dia tidak memenuhi nilai ambang batas, berarti dia bukan termasuk ke dalam pelamar prioritas 1. Nah, untuk pengertiannya, aku mau jelasin ya teman-teman, bahwa THK 2 itu adalah tenaga honorer X kategori 2, yang artinya adalah individu yang terdaftar dalam database X tenaga honorer pada BKN. Jadi dia harus terdaftar pada BKN. Nah, kalau yang kedua itu tadi kan ada guru non-ASN. Guru non-ASN ini yang dimaksud adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah yang sumber datanya berasal dari Dapodik. Yang ketiga adalah lulusan PPG. Lulusan PPG ini adalah lulusan pendidikan profesi guru. Jadi walaupun individu tersebut belum melaksanakan tugas sebagai guru, tetapi dia telah lulus pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh kementerian. Kemudian selanjutnya adalah guru swasta. Guru swasta di sini artinya individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sumber datanya berasal dari Dapodik. Nah, kalau prioritas kedua ini, pelamar prioritas kedua ini adalah THK 2, yang artinya tenaga honorer X kategori 2, di mana individu tersebut terdaftar dalam database X tenaga honorer pada BKN. Selanjutnya adalah pelamar prioritas ketiga, yaitu guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Kalau misalnya 5 tahun itu udah termasuk ya teman-teman, tapi kalau misalnya masih 1 tahun ataupun 2 tahun, dia belum termasuk ke dalam pelamar prioritas ketiga. Jadi pelamar umum ini terdiri atas 2, yaitu yang pertama lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbud Ristek. Kemudian yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Untuk pasal 7 di sini ada persyaratan umumnya, kalian bisa baca. Seperti biasa ya teman-teman, ada warga negara Indonesia, kemudian usianya, kemudian tidak pernah dipidana dan lain sebagainya. Nah, di pasal 8 juga ada persyaratan umum ditambah persyaratan tambahan. Ini bagi pelamar penyandang disabilitas. Kemudian tahapan dari pengadaan P3K ini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama yaitu perencanaan, kemudian nanti adanya pengumuman lowongan. Pengumuman lowongan ini bisa kalian lihat di SSCASN. SSCASN ini adalah sistem seleksi CSN gitu teman-teman. Jadi baik P3K maupun PNS biasanya pengumumannya di situ. Kemudian yang ketiga adalah pelamaran. Hanya dapat melamar pada 1 instansi daerah dan 1 kebutuhan jabatan. Kalau misalnya kalian ketahuan melamar lebih dari 1 jabatan atau kalian misalnya pakai 2 nik, kalian bisa dianggap gugur gitu teman-teman. Kemudian adalah seleksi. Seleksi itu terbagi atas 2, yaitu seleksi administrasi dan kompetensi. Kemudian pengumuman hasil seleksi. Pada pasal 23, pelamar mengajukan lamaran secara daring melalui SSCASN seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman. Jadi kalian membuat akun dan dengan proses pengunggahan dokumen secara elektronik. Pembuatan akun ini dapat dilakukan 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022, kecuali bagi pelamar katanya. Jadi kalau untuk kalian pelamar prioritas 1 dan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021, kalian nggak perlu lagi membuat akun, tapi kalian bisa melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran pakai akun yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, penjelasan tentang seleksi di sini kan ada 2 bagian nih teman-teman. Yang pertama adalah seleksi administrasi dan kompetensi. Nah, seleksi administrasi ini
ada juga masa sanggahnya teman-teman. Begitu juga dengan seleksi kompetensi. Cuma pertanyaannya, seleksi kompetensi ini apa aja sih? Terus apakah pelamar prioritas itu perlu melakukan seleksi kompetensi atau melakukan tes lagi melalui komputer atau hanya pelamar umum aja? Jadi di sini pada paragraf keempat ada penjelasan tentang seleksi kompetensi pada pasal 31. Seleksi kompetensi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kemudian seleksi pengadaan P3K ini dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara. Jadi nanti ada wawancaranya gitu teman-teman. Nah, pada paragraf kelima pasal 32 di sini ada penjelasan tentang seleksi prioritas. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Jadi apakah seleksi prioritas 1, 2, dan 3 itu termasuk harus tes melalui komputer atau enggak? Nah, di sini dijelaskan pada ayat satunya, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi kalau prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun sebelumnya. Kalau yang bagi pelamar prioritas 2 dan 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian. Jadi di sini ada penilaian kesesuaian, ada 4 jenis teman-teman. Yang pertama yaitu kualifikasi akademik, kemudian kompetensi, kemudian kinerja, dan yang terakhir adalah pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, penilaian kesesuaian ini ditetapkan oleh menteri. Jadi seperti apa sih penilaian kesesuaiannya? Nanti kalian bisa tunggu aja lagi pengumuman lebih lanjut. Tapi di sini dijelaskan bahwa kalian itu hanya dinilai kesesuaiannya gitu dari 4 jenis ini. Tapi kalian nggak dijelaskan bahwa kalian harus tes secara komputer. Jadi ada kemungkinan bahwa kalian tidak melakukan tes. Nah, kalau di seleksi umum pada pasal 34 paragraf ke-6 ini, seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK atau tes menggunakan komputer. Jadi jelas ya teman-teman bahwa pelamar umum itu wajib mengikuti tes komputer. Pelamar umum ini dapat memilih sekolah di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Nah, itu dia. Jadi kelemahannya pelamar umum ini, dia harus memilih sekolah yang belum ada gitu pelamar prioritasnya. Karena kalau ada, pasti yang diprioritaskan adalah pelamar prioritas yang untuk diluluskan P3K-nya. Nah, pasal 35 ini dijelaskan bahwa pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai memenuhi ambang batas dan berperingkat terbaik gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhannya 1, jadi yang terbaik pasti hanya 1 yang dipilih. Kalau misalnya 2, pasti 2. Nah, nilai ambang batas itu terdiri dari yang pertama yaitu nilai ambang batas kompetensi teknis, kemudian kumulatif dari kompetensi manajerial dan sosial kultural. Yang ketiga adalah wawancara. Kemudian dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, kalau misalnya nih antara pelamar 1 dan 2 itu memiliki nilai yang sama nih, maka penentuan kelulusan akhirnya itu secara berurutan didasarkan pada yang pertama tadi kompetensi teknis. Kalau misalnya nilainya sama juga, bisa dilihat dari kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kalau sama juga bisa dilihat dari wawancara, nilai wawancaranya. Tapi kalau ketiganya itu nilainya masih sama juga, tapi kayaknya nggak mungkin ya bisa sama semua. Nah, kalau misalnya nih semuanya sama, yang terakhir jika nilainya sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya saingan kalian itu usianya 45, kalian 40, maka yang lulus adalah yang 45 tahun gitu teman-teman. Nah, pada paragraf ke-7 di sini ada pemenuhan kebutuhan. Untuk kebutuhan P3K didahulukan untuk pelamar prioritas pertama. Dengan urutan yang pertama yaitu THK 2. Nah, kalau misalnya THK 2-nya nggak ada di sekolah itu yang lamar, maka diprioritaskan guru non-ASN. Kalau misalnya guru non-ASN juga nggak ada, maka lulusan PPG, kemudian guru swasta. Dengan syarat keempat-empatnya itu memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun sebelumnya. Karena ini termasuk prioritas pertama. Tapi kalau misalnya prioritas pertama nggak ada yang lamar di satu sekolah tersebut, maka akan diprioritaskan pada pelamar prioritas kedua, yaitu THK 2. Kalau misalnya pelamar prioritas kedua itu nggak ada, maka dilanjutkan dengan pelamar prioritas ketiga, yaitu guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Nah, kalau misalnya ketiga-tiganya itu nggak ada, baik prioritas pertama, 2, 3, maka pelamar umum itu dapat melamar di sekolah tersebut gitu teman-teman. Kalau misalnya di sekolah tersebut memiliki kebutuhan pengadaan P3K. Pada paragraf ke-8 yaitu tentang penambahan nilai. Jadi di sini ada penambahan nilai nih teman-teman. Yang pertama
khusus untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar akan mendapatkan tambahan nilai 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi lumayan kan teman-teman, bisa menambah nilai kalian. Kalau misalnya kalian memiliki sertifikat pendidikan yang linear dengan jabatan yang dilamar. Jadi kalau bisa kalian harus melamar yang sesuai dengan sertifikat pendidik kalian. Kemudian yang kedua yaitu bagi penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar, maka akan mendapatkan nilai tambahan nilai 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Lumayan juga kan teman-teman. Nah, pada bagian ke-6 di sini akan ada penjelasan pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah hasil seleksi. Dan yang terakhir adalah bagian ke-7 yaitu pengangkatan menjadi P3K. Nah, gitu aja teman-teman informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga buat kalian yang termasuk ke dalam pelamar prioritas 1, 2, dan 3 maupun pelamar umum, kalian bisa lulus dalam P3K tahun ini. Amin. Dadah.